Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Eka Putra, NPM 022 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum pernikahan dalam Islam dari wajib hingga haram. Pernikahan termasuk perwujudan ibadah dalam agama Islam. Bahkan pernikahan disebut sebagai ibadah terpanjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dirangkum dari buku Fikih Munakahat yang berjudul Hukum Pernikahan dalam Islam tahun 2023, berikut macam-macam hukum pernikahan dalam Islam dan kriterianya. Yang pertama, wajib. Wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah, serta khawatir dirinya terjerumus perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Seseorang dikatakan wajib untuk menikah apabila yang pertama, pertumbuhan jasmani dan rohaninya sudah sempurna. Yang kedua, baik dalam hal seksual dan perekonomian. Yang ketiga, seseorang yang takut terjerumus dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh nafkah perkawinan. Hukum pernikahan yang kedua, sunnah. Sunnah orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Pernikahan dianggap sunnah untuk dilakukan apabila yang pertama, seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani. Yang kedua, terdorong hatinya untuk kawin. Yang ketiga, mampu dalam segi finansial. Yang keempat, sehat lahir batin. Yang kelima, merasa aman dari kekejian yang diharapkan Allah. Yang keenam, tidak takut berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahi. Hukum pernikahan yang ketiga, mubah. Mubah bagi seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, zalim, atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seorang tersebut yakni boleh atau mubah, yang artinya tidak berdosa dan tidak pula berpahala apabila dilakukan. Hukum nikah yang keempat ada makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan atau melakukan perkawinan, tetapi orang tersebut tidak punya penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniah. Sementara calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka
Dengan kondisi seperti itu, maka hukum pernikahannya dalam Islam dipandang makruh, yakni tidak dianjurkan atau tidak disukai. Hukum pernikahan yang kelima, haram. Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Apabila melangsungkan perkawinan berpotensi melantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang itu adalah haram. Pernikahan bisa menjadi haram apabila yang pertama, seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks. Yang kedua, tidak ada sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga. Yang ketiga, merasa akan menyakiti pasangan saat berhubungan, menganiayanya, atau mempermainkannya. Dan itulah beberapa penjelasan tentang hukum pernikahan dalam Islam, mulai dari wajib, sunnah, mubah, makruh, sampai haram yang harus diketahui setiap muslim. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.